Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali akhir pekan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Demikianlah dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang hidup kita ini adalah hidup kedagingan yang memiliki tubuh dan bisa merasakan apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jika kita dicubit, maka kita tahu rasa sakit karena cubitan. Dan ketika kita terluka, maka kita tahu rasa sakit karena terluka. Tetapi itu adalah tubuh yang fana, daging yang fana. Tetapi hari ini kita diajarkan untuk bisa mengingat kembali bahwa tubuh manusia itu terdiri dari daging, roh yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita melihat kembali bahwa untuk mengenal Allah harus mengenal di dalam roh. Karena Allah kita adalah roh yang tidak memiliki wujud. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, janganlah hidup kita ini didominasi oleh keinginan daging. Karena kita adalah daging. Maka sering sekali kita hanya memikirkan hal-hal kedagingan. Kita lupa di dalam tubuh kita ini ada roh yang dititipkan oleh Tuhan agar kita kembalikan lagi bahwa roh inilah yang harus kita turuti sebagai kehendak Allah. Karena itu firman Tuhan ini mau berkata kepada kita, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena roh itu tidak akan pernah berbohong. Roh itu tidak akan pernah mendua hati. Tetapi tubuh kita ini, kedagingan kita ini sering membuat kita ragu untuk menjalani setiap kehidupan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kita hidup di dalam kedagingan. Tetapi di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, hendaklah kita menyembah di dalam roh. Bagaimana roh kita bertemu dengan roh Allah. Roh kita menyembah kepada Allah. Sehingga kita mengenal Allah yang adalah roh. Bisa kita rasakan. Bisa kita saksikan bahwa Allah itu ada. Karena roh kita berjumpa dengan roh Allah. Karena itu jangan pernah kita mengandalkan kedagingan kita, pikiran kita, keterbatasan kita. Karena kita hidup di dalam keterbatasan karena roh kita dibatasi oleh kedagingan kita. Di dalam tubuh yang fana ini, roh kita dipercayakan. Tetapi bagaimana kita mengembalikan kembali bahwa roh yang ada di dalam tubuh kita itu adalah roh Allah. Maka hari ini kita diingatkan untuk menyembah Allah harus menyembah di dalam roh. Karena Allah kita adalah roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita boleh memiliki keinginan. Tetapi keinginan kita jangan melebihi daripada apa yang sedang diperlukan oleh roh kehidupan kita. Supaya jangan menjadi beban di dalam hidup kita. Karena itu mari, sebagai orang percaya, setelah kita melewati yang namanya Minggu Pasyong, dan hari kemarin kita sedang memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mematikan tubuh keberdosaan kita untuk mendapatkan hidup yang baru, yaitu hidup di dalam pembaharuan. Maka hari ini kita diingatkan untuk menuju yang namanya kebangkitan. Bahwa roh Allah
ada bersama dengan kita untuk mengajari kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena hidup kedagingan ini adalah sementara, maka kita akan menuju kehidupan roh, yaitu kehidupan yang kekal. Maka mari kita belajar untuk memuji, menyembah Tuhan dengan sorak-sorai, yaitu di dalam roh. Karena dengan menyembah di dalam roh, maka Allah yang adalah roh dapat bertemu dengan kita bersama-sama di dalam roh itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk mengingat kembali bahwa di dalam tubuh yang fana ini ada roh-Mu yang Engkau titipkan, yang Engkau hembuskan, sehingga kami dapat menghidupi kehidupan kami di dalam roh-Mu yang kudus itu. Karena itu Tuhan, biarlah roh-Mu mengajari kami untuk melakukan penyembahan kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang adalah juga roh. Maka biarkan kami memuji dan menyembah-Mu di dalam roh kami. Roh yang benar. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang telah Engkau perbaharui. Dengan kematian-Mu kami diselamatkan. Maka kami akan menuju kepada hari kebangkitan-Mu, di mana dengan kebangkitan-Mu kami dimenangkan dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, apapun aktivitas kami, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama. Berkatilah setiap orang yang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga kesehatan, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.